Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kami membacakan firman Tuhan, kami perkenalkan diri. Saya Pendeta Daniel Taruliasi Harahap. Kami sekarang melayani sebagai Kepala Departemen Marturia HKBP di kantor pusat Piaraja Tarutung yang menaungi Biro Sending yang selama ini bekerja di Pulau Rupat ini. Istri saya Marta Boru Siregar, kami dikaruniai 3 orang anak. Shalom untuk kita semua. Ibu bapak sekalian, firman Tuhan untuk kita pada Minggu Estomihi hari ini diambil dari surat Petrus yang kedua, ayat pasal yang pertama, ayat ke-16 sampai 21. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Mari kita ikuti di dalam hati. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, ini kali kami kedua sampai ke Pulau Rupat ini. Yang pertama kami beberapa bulan yang lalu, kurang lebih 7 atau 8 bulan yang lalu, bukan hari Minggu, kami juga mampir di gereja kita di Hutan Ayu ini, juga meninjau sekolah kita. Saya merasa gembira, merasa terhormat bisa hadir di gereja Hutan Ayu ini. Yang kami dengar adalah pertama sekali Injil diberitakan dan sampai ke Pulau Rupat ini di Hutan Ayu. Apa pesan untuk kita? Setelah Injil masuk 50 tahun, apa pesan untuk kita ketika kita sedang berada di tahun 2023, di era milenial, di era yang sangat maju? Ada 3. Pertama, Yesus Kristus adalah Sang Raja itu. Dia hidup, Dia berkuasa, dan Dia mulia. Percayalah kepadanya, sembahlah Dia. Yesus Kristus yang diberitakan pertama kali 50 tahun yang lalu di Pulau Rupat ini
di hutan ayu ini, yang sepanjang 50 tahun ini diberitakan kepada kita, kepada ibu dan bapak, kepada saudara-saudara. Dialah sang raja itu. Dia hidup, dia berkuasa, dan dia mulia. Percayalah kepadanya, sembahlah dia. Tuhan Yesus Kristus yang kepada namanya kita dibaptiskan itu, dia bukan isapan jempol belaka atau cerita karang-karangan belaka. Itu yang kita baca tadi, yang disaksikan oleh Rasul Petrus. Yesus Kristus yang diberitakan kepada kita itu, yang telah kita terima menjadi Tuhan dan Juru Selamat itu, dia bukan rekaan, dia bukan dongengan, dia bukan isapan jempol, cerita yang tidak jelas asal usulnya. Dia ada, dia adalah Tuhan yang hidup. Dia pernah lahir di Bethlehem, dia mati dan disalibkan dan bangkit. Yesus Kristus yang kita percaya itu, dia bukan patung kayu atau ukiran batu yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa bicara, yang tidak bisa mendengar. Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa mendengar, Tuhan yang bisa bersabda, dan Tuhan yang berkuasa. Sekali lagi, Yesus Kristus yang diberitakan di Pulau Rupat ini 50 tahun yang lalu, dan sepanjang tahun, sepanjang minggu diberitakan. Dia bukan tokoh masa lalu. Dia bukan tokoh masa lalu. Dia orang baik, tapi 2000 tahun yang silam, yang tidak ada hubungannya dengan kita sekarang. Dia mati, namun dia bangkit. Sampai sekarang dia masih hidup. Sampai sekarang dia masih bekerja. Sampai sekarang dia masih berkuasa. Percayalah kepadanya, sembahlah dia. Sebab dia adalah sang raja, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa dan mulia itu. Itulah yang kita dengar tadi, kesaksian Rasul Petrus. Kami adalah saksi mata, katanya. Ketika Yesus lahir, sorga terbuka, berlaksa-laksa puluhan ribu malaikat bernyanyi di langit, menunjukkan bahwa yang lahir di Bethlehem itu adalah sang raja. Ketika Yesus lahir, para Majus datang dari timur karena mereka melihat sebuah bintang yang menunjukkan bahwa sang raja telah dilahirkan. Ketika Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan, Yohanes melihat langit terbuka, kemuliaan Allah nampak bersinar, dan burung merpati, Roh Kudus dalam rupa merpati turun ke atas Yesus, dan terdengar suara dari sorga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mau mengatakan, Allah sendiri mengatakan bahwa Yesus itu dialah anaknya, dialah sang raja itu. Yang kita baca tadi, ketika Petrus bersama dua murid yang lain, Yohanes dan Yakobus, mereka menemani Yesus berdoa di gunung. Tiba-tiba mereka melihat kemuliaan Allah bersinar. Wajah Yesus berubah, diliputi oleh sinar kemuliaan, dan mereka melihat Elia dan Musa turun. Mau mengatakan bahwa dialah Yesus itu sang raja. Kita baca juga di dalam Injil ketika dia mati tersalib, sangat mengenaskan. Kepala pasukan yang menyalibkan Yesus itu tiba-tiba melihat
ketika Yesus mati dan dia mengeluarkan sebuah pengakuan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dan ketika dia bangkit setelah tersalib, berkali-kali dia menampakkan dirinya, menjumpai murid-muridnya, orang-orang sederhana itu dalam rupa Allah, dalam kemuliaan sorgawi. Dan ketika dia naik ke sorga, awan-awan yaitu simbol kehadiran Allah meliputi Yesus, mau mengatakan Yesus yang naik ke sorga itu adalah Sang Raja. Saudara-saudara, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, hari ini kepada saudara dan saya, kepada kita semua ditegaskan, Yesus Kristus yang kita percaya itu, Yesus Kristus yang kita sembah itu, dialah Sang Raja. Dia hidup, dia berkuasa, dia mulia. Dia tidak perlu dibela, tetapi dialah yang membela kita. Sekali lagi, dia tidak perlu dikasihani, tetapi dialah yang berbelas kasihan kepada kita. Dia tidak perlu ditopang, tetapi sebaliknya dialah yang menopang kita. Hari ini kepada kita disampaikan, percayalah lagi, sembahlah dia, sebab dialah Raja kita. Dan itu bukan sekedar isapan jempol, bukan sekedar kata-kata retorika belaka. Rasul Petrus mengatakan, para rasul mengatakan, termasuk Paulus yang ketika perjalanan ke Damsyik melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah dalam kemuliaan. Semua para nabi, para rasul bersaksi, kamilah saksi mata bahwa Kristus itulah Sang Raja, dan Dia Tuhan yang hidup, yang mulia dan berkuasa. Sembahlah dia, sembahlah dia. Yang kedua, apa pesan untuk kita semua? Yesus Kristus itu Raja kita. Carilah dia, carilah dia, dan dengarkanlah sabdanya. Dengarkanlah suaranya, dengarkanlah sabdanya, carilah dia. Alkitab menyaksikan Yesus naik ke sorga, tapi pada saat yang sama Alkitab kita juga menyaksikan Yesus yang sama itu berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dia masih bersama-sama dengan kita. Sebab itu, carilah, dengarkanlah dia. Saudara-saudara, ada dua cara untuk menjumpai Yesus, Tuhan yang hidup, yang berkuasa dan mulia itu. Ada dua cara bagi saudara dan saya untuk mencari dan bertemu dengan Kristus Sang Raja itu. Pertama, dengan berdoa kepadanya. Saya pernah satu ketika terlibat dalam percakapan dengan seorang yang tidak percaya kepada Kristus. Saya hanya mampu menjelaskan tentang Yesus semampu saya. Tapi akhirnya saya katakan seperti ini, pengalamanku waktu itu saya masih muda, pengalamanku 40 tahun, Yesus itu hidup. Kalau mau bertemu dengan dia, panggillah namanya, sebutlah namanya, berdoalah kepadanya, sebab dia adalah Tuhan yang mendengar doa-doa kita. Dia tidak mau. Saya yakin kalau kawan saya itu datang memanggil nama Yesus, Yesus akan menjawab dia dan mengatakan, ini aku. Bukankah itu yang dialami juga oleh Paulus?
Ketika Paulus mengejar-ngejar orang Kristen, karena dia tidak suka gereja berkembang, dia tidak suka orang Kristen, Saulus waktu itu namanya mengejar-ngejar. Tetapi kemudian dia dicegat oleh satu cahaya dari sorga, dan terdengar suara berseru kepadanya, Saulus, Saulus, kenapa kau menyiksa aku? Saulus ketakutan dan dia bertanya, siapakah kau Tuhan? Dan Yesus menjawab, akulah Kristus yang kau kejar-kejar itu. Saudara-saudara, hari ini juga kepada kita semua, kepada ibu bapak, kepada saya disampaikan, berdoalah kepadanya, panggillah namanya, sebutlah dia, sebab dia bukan dongengan, dia bukan patung batu atau patung dari logam atau kayu. Dia bukan tokoh masa lalu, dia bukan cerita dongeng. Dia adalah Tuhan yang hidup, yang mampu mendengar suara kita, yang mampu mendengar doa-doa kita. Sebab itu berdoalah kepadanya, panggillah dia ketika kita dalam kesesakan atau dalam sukacita. Ketika kita merasa kesulitan, ketika kita merasa sebaliknya sedang sukses, ketika kita merasa kesepian, ketika kita merasa hidup kita hampa, ketika kita merasa masa depan kita suram, panggillah namanya. Sebab dialah Raja kita, dan dia Raja yang hidup. Dia bukan hanya ada 2000 tahun yang silam, dia ada sekarang juga di hutan Ayu, di Pulau Rupan ini. Cara kedua menjumpai Yesus itu adalah dengan membaca Alkitab. Dengan membaca Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab, kesaksian umat pada perjanjian lama dan perjanjian baru tentang Allah dan tentang Kristus itu, maka dia berkenan menjumpai kita. Dia berkenan memberikan rohnya kepada kita. Ibu bapak tidak harus berpuasa 40 hari 40 malam. Ibu bapak tidak harus pergi ke tempat-tempat belantara yang sunyi 7 malam untuk berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, Kristus berkenan memberikan rohnya kepada kita. Sebab itu, jangan kita pernah anggap enteng dengan doa dan pembacaan Alkitab. Jangan pernah sepelekan doa dan pembacaan Alkitab. Sebab doa dan pembacaan Alkitab itulah yang mengantar kita berjumpa, berinteraksi, bercakap-cakap dengan Kristus, Sang Raja, Tuhan yang hidup, yang berkuasa dan mulia itu. Yang ketiga, Yesus Kristus itu adalah Sang Raja, dialah juru selamat kita. Dan dia mengasihi kita, dia mengasihi kita, mengasihi ibu bapak, saudara dan saya. Sebab itu bersyukurlah, bergembiralah, berkaryalah, sebab Tuhan itu mengasihi kita. Sekali lagi, ini bukan cerita masa silam. Kalau Alkitab kita mengatakan Kristus mencintai kita, bukan kisah tentang 100 tahun yang lalu, bukan kisah tentang 2000 tahun yang silam di Palestina, bukan cuma sekedar cerita 50 tahun yang silam di hutan Ayu, Pulau Rupan. Itu cerita masa kini, itu cerita sekarang. Realitas sekarang, sampai sekarang Tuhan masih mengasihi kita. Sampai sekarang Tuhan masih mengampuni dosa-dosa kita. Sampai sekarang Tuhan masih menyembuhkan kita. Sampai sekarang Tuhan masih memberikan penghiburan kepada kita. Sampai sekarang Tuhan menemani kita. Sebab itu bersyukurlah, gembiralah, bersemangatlah, berkaryalah.
Di dalam Injil, Ibu Bapak, semua orang yang telah berjumpa dengan Kristus pasti hatinya diliputi oleh sukacita dan semangat. Semua orang yang telah menerima Kristus, semua orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus pasti penuh dengan sukacita, dengan semangat. Itu terjadi dalam kisah Injil ketika ada dua orang murid berjalan ke Emmaus. Mereka tidak sadar mereka sedang berjalan bersama Kristus yang mati tersalib dan bangkit. Hati mereka penuh dengan sukacita dan antusiasme. Kenapa? Karena semua orang yang dijumpai oleh Kristus pasti akan meluap dengan sukacita. Juga kita yang sekarang yang berjumpa dengan Kristus. Sebab itu, mari kita gembira. Saya menyampaikan pesan secara khusus kepada semua jemaat Hutan Ayu. Mari kita bergembira. Mari kita bergembira. Sebab Kristus itu masih mencintai kita. Dia masih ada. Saudara-saudara, kalau ada orang mengatakan, saya Kristen, saya masih ke gereja, saya masih berdoa, tapi selalu murung, tapi kehilangan semangat, tapi putus asa, saya berani mengatakan dari mimbar kudus ini, dia bohong. Dia tidak sungguh-sungguh berjumpa dengan Kristus. Dia tidak sungguh-sungguh berdoa kepada Kristus. Dia tidak sungguh-sungguh mendengar sabda Kristus. Karena semua orang yang beriman, yang berdoa kepada Kristus pasti akan dipenuhi oleh sukacita, oleh semangat dan pengharapan. Saya ambil contoh yang paling sederhana. Bapak Ibu sedang ketakutan dan kemudian berdoa, memanggil nama Yesus. Yesus, aku takut. Aku sangat takut. Tolong saya. Amin. Sesudah amin, sesudah berdoa, masih tetap takut. Berarti dia tidak serius berdoa. Karena semua orang yang sungguh-sungguh berdoa mengatakan, Tuhan saya takut, pasti sesudah dia mengatakan amin, takutnya berganti dengan keberanian. Contoh lain, ibu bapak marah. Apakah marah kepada suami atau kepada istri atau kepada anak, kemudian berdoa, tapi habis doa tetap marah? Saya berani bilang doanya pasti tidak serius. Pasti doanya tidak serius. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu berdoa secara serius, pasti marahnya hilang. Minimal separuh atau 3/4. Makanya orang jarang mau berdoa ketika sedang marah. Dia takut nanti marahnya terlalu cepat hilang. Ibu bapak merasa tidak punya daya. Ibu bapak merasa sangat lemah, capek, kemudian berdoa, tapi habis berdoa sama saja, tetap lemah, tetap capek, tetap ragu. Berarti kurang serius berdoa. Karena doa itu sungguh-sungguh berkuasa mengubah kita. Doa itu sungguh-sungguh berkuasa mengubah kita. Itu bukan hanya dikatakan oleh Yakobus, itu bukan hanya berlaku bagi Nabi Elia, itu berlaku bagi kita sekarang, bagi ibu dan bapak, bagi saudara dan saya. Doa kita itu sungguh-sungguh berkuasa. Sebab itu berdoalah, percayalah, Kristus masih ada dan Dia mengasihi kita. Kita sudah 50 tahun menerima Injil.
Saya mengajak semua pelayan, semua anggota jemaat Hutan Ayu, mari kita jalani lagi dengan penuh sukacita dan semangat 50 tahun lagi ke depan, dengan lebih semangat lagi. Titipan khusus saya kepada Ibu Maria, pimpinan jemaat kita, mesti ada tanda di gereja ini bahwa gereja ini adalah gereja yang penuh sukacita dan semangat. Mesti ada tanda di gereja ini, tanda yang jelas bahwa gereja Hutan Ayu ini adalah gereja yang penuh syukur, gereja yang penuh sukacita, gereja yang penuh semangat. Apa salah satu tandanya? Salah satu tandanya saya minta gereja ini akan selalu bersih pagi, siang, sore, dan malam. Halamannya, dalamnya, bagian belakangnya bersih. Kalau gereja itu kotor, saya langsung mengatakan ini pasti sintuanya, pendetanya sudah putus asa ini. Dibiarkan gereja itu jorok, apalagi jemaatnya. Begitu juga ya Bapak Kepala Sekolah. Salah satu tanda SD Sending yang penuh semangat adalah sekolahnya bersih. Pagi, siang, sore, dan malam, dari Senin sampai Minggu. Sebelum dan sesudah kegiatan bersih. Apalagi tanda yang lain, kita selalu dengan penuh senyum dan tawa. Ibu bapak sudah capek di kebun, capek di rumah, sampai gereja ini lihat lagi muka pendeta masam, muka diakones masam, muka sintua masam, muka ibu bapak juga masam. Kemanalah kita? Gak maulah nanti datang lagi ke gereja. Terakhir kali pesan kami, Bapak Pendeta Alman Badia Siahaan membaptis 1000 orang di Pulau Rupat ini. Sebagian telah pergi. Saya minta kepada tugas Amang Pendeta Ginto Robinson, Ibu Maria, semua pelayan, tugas kita kembali mengajak pulang. Caranya gimana? Nggak usah capek-capek. Kita buatlah gereja ini begitu bersih dan indah. Kita buatlah persekutuan gereja ini begitu baik. Kita buatlah nyanyian-nyanyian di gereja ini begitu merdu. Kita buatlah pesan-pesan khotbah yang di gereja ini begitu membumi, supaya orang menyesal kalau dia tidak datang ke Hutan Ayu. Mesti kita pikirkan bagaimana caranya. Kalau orang tidak datang beribadah minggu ke Hutan Ayu, dia merasa rugi, dia merasa menyesal, dia merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Untuk itu kita harus bekerja keras. Tapi kalau kita semua lesu-lesu, pulang gereja juga muka kita murung, gereja kita juga penuh sampah, nyanyian kita juga asal-asal, bagaimana mereka mau datang ke sini? Kita aja malas. Yesus Kristus yang diberitakan 50 tahun yang silam, dialah sang raja itu, dia masih hidup. Dia masih hidup. Dia masih berkuasa dan dia mulia. Sembahlah dia. Dengarkan dia. Dan bergembiralah bersamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah, Kau mengutus putramu Tuhan Yesus Kristus untuk membebaskan kami dari belenggu kegelapan, dosa, dan kematian. Terima kasih, sebab setengah abad yang lalu Kau kirimkan hamba-hambamu untuk memberitakan Injil Yesus Kristus ke Hutan Ayu Pulau Rupat ini. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu kepada kami. Hari ini kami mengaku ulang, Kaulah Tuhan, Kaulah Sang Raja, Kaulah Juru Selamat kami, ya Kristus.
Berilah kepada kami Roh-Mu yang kudus. Karuniakanlah kepada kami ya Kristus Roh-Mu yang kudus, kuasa-Mu itu, supaya kami sungguh-sungguh percaya Kaulah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mulia, Tuhan yang berkuasa itu. Kau masih ada sampai sekarang menolong kami. Kau sanggup membebaskan, menyembuhkan, menguatkan kami. Kau sanggup dan menjamin masa depan kami. Dan Kau sangat mencintai kami dan setia. Penuhilah hati kami dengan ucapan syukur, dengan kegembiraan dan terima kasih. Jumpailah kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami di rumah kami masing-masing. Berkatilah kami di kebun dan di tempat pekerjaan kami. Berkati anak-anak yang Kau percayakan pada kami. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami taat kepada firman-Mu. Kami menyembah Engkau, dan kami gembira dalam hari-hari kami. Berkati secara khusus gereja-Mu di Hutan Ayu ini. Berkati sekolah SD Sending Hutan Ayu dan TK di sini. Berkati kami semua, berkati mata pencaharian kami. Semua doa dan pengharapan ini kami pertaruhkan di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, yang darahnya telah tumpah dan telah mati untuk menebus dan membebaskan kami. Dan Kau sekarang bangkit untuk menjadi pembela kami. Amin.